Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ilmu al-jarh wa al-ta'dil yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Surayyah Naili Sa'adah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian al-jarh wa al-ta'dil. Al-jarh secara bahasa merupakan isim masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Al-jarh menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. At-ta'dil yaitu pengesifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya, sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi disebut dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Dr. Ajaj Khatib mendefinisikannya sebagai berikut. Huwal ilmu alladhi yab'hathu fi ahwalir riwata min haitsu qabula riwayatuhum aw ridaha. Artinya ialah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Yang kedua, tentang perkembangan ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih, perlu mengetahui keadaan rawinya, secara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya hingga dapatlah membedakan antara yang diterima dan yang ditolak. Awal mula pertumbuhan ilmu ini adalah seperti yang dinukil oleh Nabi SAW, lalu menjadi banyak dari para sahabat, tabi'in, dan orang setelah mereka, karena takut terjadi seperti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Al-jarh dan al-ta'dil dalam ilmu hadis menjadi berkembang di kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama setelahnya hingga saat ini. Karena takut pada apa yang diperingatkan Rasulullah SAW, akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Yahya bin Sa'id al-Qattan, dia berkata, aku telah bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah dan Malik serta Sufyan bin Uyainah tentang seseorang yang tidak teguh dalam hadis. Lalu seseorang datang kepadaku dan bertanya tentang dia. Mereka berkata, kabarkanlah tentang dirinya bahwa hadisnya tidaklah kuat. Hadis riwayat Muslim. Diketahuinya hadis-hadis yang sahih dan yang lemah hanyalah dengan penelitian para ulama yang berpengalaman yang dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk mengenali keadaan para perawi. Dikatakan kepada Ibnul Mubarak, bagaimana dengan hadis-hadis yang dipalsukan ini? Dia berkata, para ulama yang berpengalaman yang akan menghadapinya. Maka penyampaian hadis dan periwayatannya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenanya, kewajiban syar'i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi dan keadilan mereka, yaitu seseorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis,
tidak sering lalai dan tidak peraku. Melalaikan itu semua akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu kegunaan ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Ilmu jarh wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu al-jarh wa al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhobitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah al-jarh dan al-ta'dil. Maksud dan derajat atau tingkatan istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini dari tingkatan al-ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan al-jarh yang paling rendah. Jelasnya, ilmu al-jarh wa al-ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijarh oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Sementara orang yang melakukan al-ta'dil dan tarjih harus memenuhi syarat sebagai berikut: berilmu pengetahuan, takwa, wara', jujur, menjauhi sifat fanatik terhadap golongan, dan mengetahui ruang lingkup ilmu al-jarh wal ta'dil ini. Sebab-sebab perawi dikenakan al-jarh wa al-ta'dil. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip Hasbi, bahwa sebab-sebab yang menjadikan aibnya seorang perawi itu ada banyak, tetapi semuanya berkisar di sekitar 5 macam saja, yaitu bid'ah, mukhlafah, ghalat, jahala al-hal, dan dakwah al-inqitha. Yang dimaksud bid'ah yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara'. Mukhlafah ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih thiqat. Mukhlafah ini dapat menimbulkan hadisnya syadz atau mungkar. Yang dimaksud dengan ghalat ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Kemudian jahala al-hal ialah tidak dikenal identitasnya. Maksud perawi yang belum dikenal identitasnya ialah hadis yang tidak dapat diterima. Sedangkan dakwah al-inqitha ialah diduga keras sanadnya terputus. Tingkatan-tingkatan al-jarh wa al-ta'dil. Tingkatan al-ta'dil ada 6 tingkatan, begitu pula dengan al-jarh. Tingkatan al-ta'dil. Tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala. Tingkatan kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kethiqahannya, keadilannya, dan ketetapan periwayatnya, baik dengan lafadz maupun dengan makna. Tingkatan ketiga yaitu menunjukkan adanya pengthiqahan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Tingkatan keempat yaitu yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Tingkatan kelima yang tidak menunjukkan adanya pengthiqahan ataupun celaan. Tingkatan keenam isyarat yang mendekati celaan atau jarh. Tingkatan al-jarh. Tingkatan pertama yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh. Tingkatan kedua yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tingkatan ketiga
yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Tingkatan keempat yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Tingkatan kelima yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. Tingkatan keenam yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan. Kitab-kitab yang membahas tentang al-jarh wa al-ta'dil. Penyusunan karya dalam ilmu al-jarh wa al-ta'dil telah berkembang sekitar abad ketiga dan keempat, dan berkomentar orang-orang yang berbicara mengenai para tokoh secara al-jarh dan ta'dil sudah dikumpulkan. Dan jika permulaan penyusunan dalam ilmu ini dinisbatkan kepada Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, dan Ahmad bin Hambal, maka penyusun secara meluas terjadi sesudah itu dalam karya-karya yang mencakup perkataan para generasi awal tersebut. Macam-macam kitab al-jarh wa al-ta'dil ada banyak sekali, di antaranya kitab yang hanya menjelaskan kethiqohan perawi, 2. Buku yang hanya menjelaskan kelemahan dan kecacatan perawi, 3. Buku yang menjelaskan kethiqohan dan kelemahan rawi dari aspek lain. Sebagian kitab tentang al-jarh wa al-ta'dil umumnya menceritakan para perawi hadis mengesampingkan penilaian terhadap tokoh-tokoh buku. Sebagian besar metode yang dipakai oleh para pengarang adalah mengurutkan nama para rawi sesuai dengan huruf kamus atau mu'jam, dan berikut ini karya-karya mereka yang sampai kepada mereka. Pertama, Ma'rifat ar-Rijal, karya Yahya bin Ibni Ma'in, wafat tahun 233 Hijriyah, berada di Darul Kutub Az-Zahiriyah. Kedua, Ad-Du'afa'ul Kabir dan Ad-Du'afa'us Shaghir, karya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, wafat tahun 256 Hijriyah, dicetak di India tahun 320 Hijriyah. Karya beliau yang lain At-Tarikh al-Kabir, Al-Awthah, dan As-Shaghir. Ketiga, Al-Jarhu wa al-Ta'dil, karya Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi. Yang keempat, As-Thiqat, karya Ibnu Hatim bin Hibban al-Busti. Naskah aslinya di Darul Kutub al-Mishiriyah. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas ialah ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam, karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan rawinya, secara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya, hingga dapatlah mereka antara yang diterima dengan yang ditolak. Karena itu, para ulama menanyakan keadaan para perawi, meneliti kehidupan ilmiah mereka agar mengetahui siapa yang lebih hafal dan kuat ingatannya. Adapun kegunaan dari ilmu al-jarh wa al-ta'dil untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Ilmu jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang sangat penting bagi para pelajar ilmu hadis, karena ilmu ini merupakan timbangan bagi para rawi hadis. Rawi yang berat timbangannya diterima riwayatnya, dan rawi yang ringan timbangannya ditolak riwayatnya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayat yang dapat diterima hadisnya, serta dapat membedakannya dengan periwayat yang tidak dapat diterima hadisnya. Oleh karena itulah, para ulama hadis memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatian dan mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya.
Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum.